Kemenangan Argentina di Piala Dunia ini diharapkan membawa efek ke pertumbuhan ekonominya. Jadi, ada sebuah penelitian dari sebuah universitas di Inggris yang menemukan hubungan antara kemenangan di Piala Dunia dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian tersebut, maka ekonomi Argentina diprediksi bakal tumbuh setelah kemenangan di Qatar. Ya, kita turut mendoakan ya, semoga memang bisa tumbuh dan ada efek-efek positif yang kemudian bisa dinikmati oleh rakyat Argentina. Nah, kalau Indonesia sih sebaliknya ya, prestasi sepak bola di Piala Dunia sangat kurang. Tapi kinerja ekonomi di bawah pimpinan Presiden Jokowi memang diakui dunia. Angka inflasi kecil ya, pada bulan November tercatat hanya sebesar 5,42%. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ajang Piala Dunia baru saja berlalu, dan Argentina menjadi juaranya. Memang seru ya, kemenangan Argentina ini disambut sangat meriah oleh para warga Argentina. Saya lihat di televisi mereka berkumpul di pusat kota di sana ya, sampai menyemut ya. Kalau di Jakarta itu udah mirip sama 7 juta umat berkumpul di Monas waktu itu. Ya, kita paham dong. Siapa yang nggak happy ketika tim nasionalnya menjuarai ajang bergengsi seperti Piala Dunia? Orang-orang di luar Argentina yang bukan orang asli Argentina, namun jadi penggemar dan pendukung tim Argentina juga happy banget dengan kemenangan itu. Termasuk para fans ya tim Argentina di Indonesia ya. Pokoknya happy banget deh. Namun, di balik hiruk-pikuk, hingar-bingar kemeriahan perayaan kemenangan Argentina, ternyata ada duka, ada nestapa, ada sengsara yang dialami oleh rakyat Argentina, yakni krisis ekonomi yang sangat-sangat parah. Ini saya bacakan ya, kata-kata yang saya temukan di media di cnbcindonesia.com, kata-kata yang sangat sempurna melukiskan krisis yang sedang dihadapi Argentina. Begini kata-katanya, Argentina adalah contoh paripurna negara sakit, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, kurs jeblok, utang menumpuk, cadangan devisa tipis, investasi asing nyaris tak ada, dan banyak lagi indikator busuk lainnya. Semua gejala ini merupakan siklus berulang. Kondisi Argentina sudah jadi berita sejak beberapa bulan lalu. Pada bulan Agustus tercatat angka inflasi Argentina sudah mencapai 78,5%. Angka inflasi ini bahkan diperkirakan akan mencapai angka 100% pada akhir tahun ini. Argentina disebut sebagai negara pertama yang tumbang akibat kekacauan tingkat global. Dari efek pandemi COVID, dari penguatan kurs dolar AS, ya, dan krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Bulan November 2022, angka inflasi Argentina bahkan sudah mencapai 92,44%. Gimana itu kalau angka inflasi mencapai 100% ya? Saat ini saja diberitakan bahwa para warga Argentina sudah menggunakan sistem barter untuk bertransaksi kebutuhan pokok. Jadi mereka menggunakan forum grup Facebook sebagai media untuk bertukar info kebutuhannya. Kayak kita di sini jual beli barang gitu. Lalu mereka janjian ketemu untuk proses tukar menukar. Krisis ekonomi menyebabkan angka kemiskinan yang makin meningkat. Diperkirakan mencapai 40% ya. Jadi 4 dari 10 orang Argentina hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian utang Argentina juga gila-gilaan jumlahnya, yakni lebih dari 515.000 triliun rupiah. Dan sudah 9 kali ya Argentina ini dinyatakan gagal bayar utang. Waduh, serem ya. Ini ada lagi satu rangkaian kata dari media yang sangat cocok melukiskan kondisi Argentina dibandingkan dengan kemenangan yang diraih dalam Piala Dunia. Ini dari media Katadata.co.id ya, bahwa kinerja ekonomi Argentina berbeda jauh dibanding kinerja tim sepak bolanya. Prestasi tim nasional sepak bola menjadi pelipur lara bagi rakyat Argentina. Mungkin ini memang cara Tuhan ya untuk menghibur hati mereka. Kasihan sekali kondisinya. Disebut bahwa jumlah gelandangan bertambah pesat. Di jalan-jalan kota, jumlah tunawisma dan mereka yang mati-matian mencari nafkah dengan mengorek-ngorek tempat sampah itu bertambah ya. Kasihan banget ya di sana. Padahal
gara-gara masuk final dan kemudian memenangkan Piala Dunia, jersey Argentina bertuliskan Messi 10 buatan Adidas itu sampai ludes di pasaran dunia. Kebayang harganya kan, pasti mahal ya karena itu kan yang asli ya. Jadi Adidas kecipratan keuntungan yang besar. Namun, keuntungan itu tidak mencapai sampai ke rakyat Argentina sendiri ya, ironis sekali. Tapi ada satu berita positif juga sih. Kemenangan Argentina di Piala Dunia ini diharapkan membawa efek ke pertumbuhan ekonominya. Jadi, ada sebuah penelitian dari sebuah universitas di Inggris yang menemukan hubungan antara kemenangan di Piala Dunia dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian tersebut, maka ekonomi Argentina diprediksi bakal tumbuh setelah kemenangan di Qatar. Ya, kita turut mendoakan ya, semoga memang bisa tumbuh dan ada efek-efek positif yang kemudian bisa dinikmati oleh rakyat Argentina. Nah, kalau Indonesia sih sebaliknya ya, prestasi sepak bola di Piala Dunia sangat kurang. Tapi kinerja ekonomi di bawah pimpinan Presiden Jokowi memang diakui dunia. Angka inflasi kecil ya, pada bulan November tercatat hanya sebesar 5,42%. Angka itu lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya. Sementara itu, dalam hal pengelolaan utang, Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar ya. Gak pernah. Bahkan dalam 10 bulan ini, utang luar negeri Indonesia terus mengalami penurunan. Mantap nih ya, kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi. Memang kondisi kita yang jauh lebih baik daripada rakyat Argentina. Namun, secara global, kita masih diharuskan untuk waspada. Itu pesan yang beberapa kali disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pada bulan Oktober lalu, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa perubahan ekonomi global itu terasa sangat cepat, dari yang mudah diprediksi menjadi sulit dan penuh ketidakpastian. Dengan situasi saat ini, negara manapun dapat terlempar keluar jalur dengan sangat mudah apabila tidak hati-hati dan waspada, baik dalam pengelolaan moneter maupun fiskal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2022 termasuk yang terbaik di dunia, yakni 5,44%. Presiden Jokowi waktu itu berpesan bahwa kita harus bersyukur, tetap waspada, namun juga tetap optimis. Pesan serupa kembali diserukan oleh Presiden Jokowi hari Senin lalu, beberapa jam setelah final Piala Dunia ya, dalam acara penyerahan kredit usaha rakyat atau KUR di Istana Negara. Presiden Jokowi menyampaikan rasa senang beliau, yakni ketika melihat warung-warung makan, restoran-restoran yang buka dan ramai sampai pengunjungnya antri. Begitu pula dengan PKL di jalanan yang juga ramai diserbu pembeli. Artinya, daya beli masyarakat itu ada dan ekonomi tumbuh positif. Pemerintah pun memberikan dukungan kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Karena sektor itu terbukti menjadi penggerak motor ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang suram. Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tantangan ekonomi pada tahun depan tidaklah semakin mudah. Dunia masih dihantui pandemi COVID dan masalah geopolitik yang bisa memacu krisis keuangan, krisis energi, dan krisis pangan. Meskipun demikian, Presiden Jokowi juga kembali mengajak kita semua bersyukur karena kondisi Indonesia masih lebih baik daripada negara-negara lain ya. Di kuartal 3 2022, ekonomi kita masih tumbuh 5,72%. Naik lagi nih ya dari kuartal 2 sebelumnya. Angka inflasi juga masih terkendali. Meskipun dunia sedang dihadapkan dengan kesulitan, Indonesia masih punya peluang untuk tumbuh. Ya, kita tetap bersyukur, tetap waspada, dan terus optimis. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.